Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi ke channel Baitul Mal Masjid di IPB. Kita sedang membahas atau membedah buku ini, Sistem Ekonomi Sedekah. Bagi yang berminat buku ini silakan kontak kami, kita akan bagikan secara gratis. Ya, kita sampai kepada prinsip keempat dari sistem ekonomi kapitalis riba. Ini prinsip keempat ini adalah prinsip sekularisme. Ya, dalam prinsip sekularisme itu ada pemisahan, ya, ada pemisahan antara kehidupan di dunia ini dengan nilai-nilai agama. Nah, ini yang disebut dengan sekularisme. Jadi dipisahkan, gitu ya. Tidak boleh misalnya prinsip-prinsip agama itu mengatur kehidupan di dunia ekonomi. Ya, nah, prinsip sekularisme kira-kira seperti itu. Maka ada 5 hal yang mengakibatkan ini. Ya. Yang pertama adalah setiap hasil adalah hasil dari usaha manusia sendiri. Ya. Jadi seakan-akan tidak ada campur tangan Tuhan, gitu ya. Kita mengenalnya sebagai nasibmu ada di tanganmu sendiri, gitu ya. Ini mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya, ya. Nah, sehingga kemudian karena hasil itu berasal dari usahanya sendiri, maka dia merasa bahwa yang kedua kemudian implikasinya tidak perlu bawa-bawa Tuhan, gitu. Jadi untuk apa berdoa, gitu kemudian, ya. Kan berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah berdoa-doa lah, yang penting usaha aja. Nah, gitu ininya, ya. Ini sekularisme, ya, sekularisme. Kemudian yang berikutnya tidak ada halal haram dalam ekonomi, ya. Jadi yang penting tadi bisa menumpuk kekayaan, bisa mendapatkan keuntungan. Apakah itu halal menurut pandangan agama? Nah, orang yang menganut sistem prinsip sekularisme ini tidak peduli lagi kemudian, ya. Misalnya tadi di prinsip kedua kan pinjaman berbunga. Nah, pinjaman berbunga kalau menurut Islam haram hukumnya. Tetapi karena juga menganut sekularisme, maka tidak mengindahkan itu, gitu, tidak peduli akan itu. Mau halal, mau haram, yang penting memberikan keuntungan. Ya. Nah, karena memberikan keuntungan maka ia lakukan saja, gitu kemudian. Yang berikutnya Tuhan itu hanya ada di rumah ibadah, ya. Jadi orang yang menganut prinsip sekularisme sangat bisa misalnya melakukan hal-hal yang haram di dunia ekonominya, tetapi kemudian di sisi yang lain atau di saat yang lain itu bisa menangis sesegukan, kemudian merasa sangat dekat ketika berada di rumah ibadahnya, gitu, ya. Jadi ketika di pasar dia jadi setan, gitu kira-kira ya, bisa jadi setan. Ketika di rumah ibadahnya dia bisa jadi malaikat. Ya, ini luar biasa kira-kira seperti itu. Jadi dan menurutnya itu sesuatu yang biasa saja, gitu kemudian. Ini sekularisme. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penganut sekularisme menganggap bahwa para pemuka agama, ya, ustadz, pastor, pendeta dan seterusnya itu tidak boleh mengatur kegiatan ekonomi, gitu, ya. Yang boleh mengatur kegiatan ekonomi ya ekonom, ya pelaku bisnis, ya pedagang, ya. Sedangkan para pemuka agama ya sudah diam saja di rumah ibadahnya, gitu kemudian. Nah, ini yang kemudian membuat pemuka agama itu didengarkan, diikuti pendapatnya, diikuti perintahnya, bahkan hanya untuk masalah-masalah personal saja, ya. Tetapi kalau untuk masalah ekonomi dia tidak akan didengarkan. Jadi pemuka agama, Anda ngurus agama saja, sedangkan ekonomi biar kami yang ngurus. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan begitu maka ekonomi yang dijalankan oleh para sekularisme ini menjadi ekonomi yang nilai, ya disebutnya, tidak ada nilai yang dia pegang, dan yang penting tujuannya seperti di prinsip pertama adalah memaksimalkan
profit itu, memaksimalkan keuntungan. Yang penting untung, mau halal, mau haram, dobrak saja. Ya. Nah, padahal di semua agama misalnya, ya, itu juga mengatur ekonomi. Ya. Islam mengharamkan riba misalnya, sama seperti Nasrani, Kristen mengharamkan riba, sama seperti Yahudi juga mengharamkan riba kemudian. Ya. Nah, tetapi karena pelaku ekonominya memegang prinsip sekularisme, maka aturan-aturan itu diabaikan. Yang penting dalam ekonomi adalah dia bisa berbisnis, dia bisa berusaha, dia bisa berinvestasi dan kemudian mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sebabnya maka kemudian ada banyak kasus di mana orang-orang mendapatkan kekayaan yang luar biasa tetapi jiwanya kering, ya, jiwanya kosong gitu. Kemudian ketika dapat masalah tertentu atau bisnisnya jatuh, bunuh diri kemudian menjadi pilihan, ya. Padahal untuk orang yang beragama, bunuh diri itu sesuatu yang tidak boleh ada dalam to-do list-nya gitu, ya, tidak boleh ada dalam alternatif dalam kehidupannya. Itulah bahayanya sekularisme. Semoga bermanfaat. Saya Supardi, dan ayo terus kita dukung program-program dari Baitul Mal Masjid Alumni IPB. Dan kalau berkenan untuk transfer, silahkan nanti transfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.